Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Pada subuh kali ini saya akan melanjutkan kuliah teori sosiologi modern yang minggu lalu sudah kita bahas ya, tentang neo-Marxis. Karena ini pelajaran teori sosiologi modern, tentunya teori sosiologi klasik sudah kita anggap berlalu ya. Dimana dalam klasik kita sudah belajar tentang teori Karl Marx ya, sebagai basic ya, dari pengembangan teori-teori aliran konflik yang berkembang pada era modern ya, maupun postmodern. Jadi era modern itu dimulai kira-kira sejak awal abad 20 ya. Sosiologi lahir abad 19. Berarti abad 19 itu tahun 1800-an. Sosiologi modern abad 20 berarti tahun 1900-an. Sebetulnya sekarang sudah masuk ke era sosiologi postmodern ya. Karena kita sudah berada di ujung tahun 2000-an ya, dan menjelang abad 21. Baik, jadi dinamika atau perkembangan teori sosiologi itu mengikuti zamannya. Teks dan konteksnya itu selalu berkaitan. Maaf. Jadi di zaman Marx, ketika revolusi industri, melihat ada dua gap antara kelas bourgeois atau bourgeois dengan kelas buruh atau proletar. Di zaman sekarang gap itu masih ada enggak? Masih ada, cuma bentuknya lain ya. Bentuknya tidak lagi seperti di zaman Marx. Maka di dalam teori-teori aliran konflik ya, yang khususnya tentang neo-Marxis ya, itu sudah berubah ya. Kalau dulu basic perubahan itu pada kaum buruh, sekarang justru di aliran-aliran neo-Marxis basic perubahan itu harusnya bukan lagi kaum buruh ya. Karena buruh itu mereka secara pengetahuan ya, mereka masih rendah gitu. Justru basic perubahan itu atau agen pembaruan itu di kita ya, kaum intelektual. Kalian pelajar-pelajar sosiologi ya, calon-calon intelektual, kalian harusnya yang bisa merubah keadaan itu. Itu kuliah kita minggu lalu kita sudah bahas. Saya sengaja saya ulang kembali ya, supaya kalian yang baru pertama kali nonton video ini tentu bisa melihat kuliah teori sosiologi modern ya, edisi 1, edisi 2 yang sudah saya upload beberapa minggu yang lalu ya. Kali ini saya akan beralih ya, salah satu tokoh aliran Marxis. Kemarin kita sudah bahas tentang Herbert Marcuse ya, itu dari Jerman. Kita sekarang beralih ke sedikit ke selatan ya, Eropa, yaitu Louis ya, atau Louis ya. Louis Althusser atau Louis Althusser ya. Althusser ini kelahiran Aljazair ya. Beliau wafat tahun 90 ya. Tahun 90 lalu wafatnya. Kelahirannya 1918 ya. Menurut beliau bahwa manusia itu memang hakikatnya adalah bekerja ya. Manusia itu harus bekerja, dikenal dengan Homo faber ya. Jadi hanya hewan yang tidak bekerja, manusia harus bekerja. Hewan tidak perlu bekerja, mereka cukup keluar ya, katakanlah keluar kandang atau keluar sarang ya, dia akan mencari makan. Dia tidak mencari uang, mencari makan, udah kenyang dia pulang. Dan alam menyediakan makanan itu gitu. Tidak perlu dimasak, tidak perlu beli ya, sudah ada. Tapi manusia tidak seperti itu. Manusia butuh bekerja. Jadi kalau manusia tidak bekerja atau kalian nanti nganggur,
kalian sebetulnya dikritik oleh Louis Althusser gitu. Kenapa kalian nggak bisa bekerja? Tentu ada keliru ya. Ada yang keliru ya. Ada sesuatu yang keliru. Bisa di diri kalian yang salah, bisa jadi karena sistem yang salah sehingga kalian nganggur. Atau kalian sarjana tapi juga kerjanya tidak cocok ya, dengan kualitas atau dengan kualifikasi sebagai sarjana. Ya, memang seorang sosiolog tidak harus kerja di bidang sosiolog, itu bisa saja nanti di tempat-tempat lain, tapi kualitas pekerjaan yang kalian tempati itu memang kompetensi sarjana. Tapi kalau bukan sarjana itu juga jadi masalah, itu jadi kritikan juga oleh Louis Althusser gitu. Jadi kalian harus memiliki pola falsifikasi ya, false itu salah atau keliru ya. Kita harus rethinking ya, berpikir ya. Menurut Althusser itu harus ada falsifikasi, bukan hanya verifikasi, bukan hanya meneliti ya, menelaah, tapi harus bertanya, mengkritik, kenapa? Gitu. Jadi seorang mahasiswa, seorang calon intelektual itu harus bisa berpikir kritis, ya. Berpikir kritis, tapi bukan hanya asal kritik, ya, tapi kritik itu tentu yang sifatnya konstruktif, ya. Dan kita bisa mengkritik kalau kita tahu salahnya gitu, tahu salahnya gitu. Dan kesalahan itu bukan kesalahan individu ya, tentu kesalahan yang sifatnya kolektif ya, kesalahan yang umum ya, bukan mengkritik personal seperti itu. Nah ini maka dikenal juga dengan aliran-aliran teori kritik seperti saya sampaikan kemarin. Baik, pemikiran kedua ya, menurut Althusser itu kalau dulu adalah era Marx itu yang menjadi dominasi itu adalah modal ya, katakanlah kapital ya, uang ya. Tapi sekarang ini di dunia modern ini sekarang bukan lagi uang gitu. Uang memang iya, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu adalah ideologi ya. Ideologi itu semacam pemikiran ya. Pemikiran ya, atau semacam keyakinan ya. Keyakinan itulah yang menyebabkan manusia nanti oleh seorang sosiolog Itali, Gramsci ya, terhegemoni ya. Ada hegemoni di situ ya. Kita terkooptasi ya, terkunci mulut kita ya. Karena sudah ada ideologi yang menghegemoni kita ya. Kita seperti itu ya. Padahal setiap orang itu harus punya visi ya. Setiap punya visi, harus punya cita-cita, harus punya ideologi gitu. Kalau kalian tidak punya cita-cita, tidak punya visi, ya kalian juga tidak punya ideologi, sehingga kalian bisa kesana kemari gitu. ke terbawa arus ya. Nah, ideologi ini ditanamkan ya secara tidak sadar. Melalui apa? Ya, melalui institusi ya. Institusi pendidikan ya, keluarga, agama ya, sehingga menciptakan kesadaran palsu. Nah, di sini ada kesamaan antara pemikiran Marx dengan Althusser ya. Ideologilah yang menciptakan kesadaran palsu ya. Kesadaran palsu melalui apa ya, melalui media ya, media massa ya, televisi, melalui surat kabar ya, melalui pendidikan ya, ya itu dia yang menyebabkan mereka terhegemoni ya. Seperti kalian ya, terhegemoni ya oleh selera-selera pasar, selera-selera yang lain ya. Jadi selera kalian itu tentunya dipengaruhi oleh ideologi ya. Ideologi yang kalian lihat, selera musik, selera makanan, pakaian dan sebagainya. Sehingga kalian tergeret ya untuk memakai pakaian-pakaian tertentu ya, supaya dianggap modis, supaya dianggap ikut zaman ya, segala macam. Padahal belum tentu kalian itu cocok dengan itu ya. Dan itulah permainan kapital ya, permainan kapitalis.
maka iklan itu terus-terusan ditayangkan di televisi di mana-mana, itu memasukkan ideologi tentang kata-kata sampo, ya, mobil dan lain-lain, sehingga kalian terbawa ke situ. Ya. Nah ini yang harus dipahami ya oleh Althusser seperti itu. Baik, ini sudah 10 menit ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya hanya memotong 10 kuliah kita ya, karena saya memikirkan paket kalian juga mungkin terbatas. Tolong catat, kemudian diskusikan dengan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.